Ba'du wa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Langsung asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhi' ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Badr ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal
إكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله أعلم بالصواب. Semoga bacaan-bacaan kita ya Bu dari awal hingga akhir nanti selalu merupakan cucian rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membacanya mendapatkan taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan fadilah-pahalanya mengalir kepada almarhum almarhumah ya Bu, sahibul majlis yang punya tempat ini khususnya, dan almarhum almarhumah kita semua yang hadir di sini selalu diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dijadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin masih Fadilah Yasin ya? Hah? Belum beres. Hah? Kemarin Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Amin. Lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Ikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wajiran min ahli wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini tanggal berapa Bu? Masuk tanggal berapa Bu? Tanggal 3 ya Bu. Baca apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Rumi wa ala Semoga di hari ketiga
bulan Zulhijjah ini ya Bu, kita selalu diberikan keberkahan dunia akhirat kita. Dan selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ngedoain ya Bu, jamaah haji Indonesia biar selamat ya Bu, diberikan kemudahan ya Bu, selalu diberikan kesehatan, bisa melaksanakan rukun hajinya ya Bu, wajib hajinya dan sunah-sunah hajinya ya Bu. Tahun ini kita ngedoain mudah-mudahan tahun depan ya Bu, kita yang ada di tanah suci Mekah dan Madinatul Munawwarah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya Bu, karena di bulan ini ya Bu, Allah sangat mencintai orang-orang yang apa Bu, selalu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak faksiru tasbih. Banyak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya Bu. Banyakin juga fa'aksiru takbir, banyakin takbir. Dari mulai tanggal 1 kemarin kita boleh takbiran Bu. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri cuma semalaman doang sampai waktu sholat Id ya Bu. Sedangkan bulan haji mulai dari tanggal 1 ya Bu, fa'aksiru takbir wa tahmid. Jadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Minimal ya Bu, Ibu baca 7 kali balik atau 3 kali balik habis sholat tuh Bu. Jadi mulai dari tanggal 1 kemarin ya Bu, sampai nanti tanggal Bu, sampai tanggal 13 sampai tanggal 13 Tari Tasrik ya Bu ya. Jadi takbirannya lama tuh kita. Iya. Jadi beda dengan Idul Fitri. Makanya disebutnya Rayagung ya Bu, hari raya besar karena mengagungkan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus shalih." Ya Bu, tiadalah ada yang hari dinamakan suatu amalan-amalan saleh fiha ahabbu ilallah, di dalamnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, yaitu di hari ini ya Bu, yakni ayyamul asyura, yaitu dari 10 hari ya Bu di bulan haji ya Bu, atau bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat tanya ya Bu, wala jihadu fisabilillah, apakah jihad fisabilillah yang amalan yang paling gede gitu Bu? Qala, kata Rasulullah SAW, wala jihadu fisabilillah, bukan ya Bu, bukan dalam jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi, walaupun apabila ada seorang laki-laki berjihad di jalan Allah, dia keluar di medan perang ya Bu binafsihi, dengan apa Bu? Dengan jiwa raganya, wa malihi, dan hartanya, falamma yarji, dan dia tidak bisa pulang lagi ke rumahnya. Berarti ya Bu, pulang tinggal nama. Jadi mati atau wafat di medan perang ya Bu. Min zalika syai'un, itu lebih baik ya Bu, min zalika syai'in, itu lebih baik ya Bu, kita bertasbih, bertakbir, bertahmid di bulan haji. Jadi paling enteng amalan Bu, paling enteng, tapi ganjarannya lebih gede dari jihad fisabilillah. Sampai ibu berkorban jiwa raga, mengorbankan harta ibu ya Bu, tapi ibu juga sampai meninggal di medan perang, itu lebih utama kita ngamalin amalan-amalan ya Bu di bulan haji. Makanya nih jangan anggap enteng ya Bu. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya ya Bu, khafifatani ya Bu ya, sakila khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani minar rahman. Jadi
ada dua kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Khafifatani fil lisan, ringan diucapkan, ya Bu. Ya, saqilatani fil mizan, berat nanti di timbangan, ya Bu. Subhanallah. Jangan berat timbangan badan kita, ya Bu. Kata kita kalau nimbang teh sieun berat ka dosa. Ya Bu. Mana kita Bu, biar timbangannya lebih berat amal kebajikan dengan ucapan apa Bu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu ucapan lebih berat timbangannya di mizannya Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Maka diperbanyak nih daripada bengong, ya Bu. Daripada ngejablek baik di depan TV, ya Bu. Daripada sekolah HP baik belanja lagi, apa lagi? Paket, ya Bu, dikit-dikit paket, ya Bu. Mendingan apa Bu? Ya, banyakin zikir, ya Bu. Tadi apa Bu zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu yang udah hafal, itu yang paling enteng, ya Bu. Kalau misalnya ada amalan di bulan hajinya sebenarnya ada Bu. Jadi 10 kali baca setiap harinya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadad duhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adadan nabati wasyajari. La ilaha illallah adadal qadri wal maqari. La ilaha illallah adada syaf'i wal watri. La ilaha illallah lamhil uyun. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu bis-sur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu mah apa ya yang terakhir mah ya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakin tuh ya Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis salat 10 kali balik ya Bu. Banget amalan. Ya. Kalau emangnya kalau mau di ngamalin itu kudu loba, karena kita loba dosa. Dibanding ibu ngomong sama zikir banyakan mana? Banyakan ngomel. Ibu, ibu makan ngomel, ngemol, ngemil, ya Bu. Itu 3 gaweannya. Kalau nggak ngomel, ngemil, ya Bu. Kalau nggak ada makanan ngemil, ngemol. Doyannya belanja itu tadi gawean ibu-ibu, ya Bu. Kalau ada duitnya ya. Iya, daripada ngomel ngemol, ya Bu, kagak ada duitnya, mendingan banyakin zikir. Fadhkuruni, ya Bu, azkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kita edan eling begini kebanyakan edannya aja masih diingetin sama Allah, Bu. Ya benar nggak? Ya. Napas masih gratis, benar Bu. Alhamdulillah badan normal, masih bisa bergerak, ya Bu. Tadi ujuk-ujuk temen tahu-tahu pas bangun kaku, Ibu. Nauzubillah menjadi kan kita nggak tahu deh Bu ya. Nah, makanya tuh banyakin syukur tuh Bu. Ya. Masih muda ya Bu, di bawah 30 tahunan, ya Bu. Ya. Ya stroke mah nggak ada yang ini ya, yang penyakit ya Bu, nggak ada yang tahu tuh. Tapi di situ apa? Jadi ibroh buat kita, ya Bu.
Banyakin apa Bu? Banyakin zikir ya Bu. Fadkuruni adzkurkum ya Bu. Ngapain aja kalau kita makin ingat sama Allah ya Bu, makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah ya Bu, mandinya jadi ibadah ya Bu. Semuanya apa yang kita lakukan ikutin cara Rasulullah, sampai tidur pun jadi nilai ibadah. Ada orang tidur blok baik tidur ya Bu, yang penting tidur katanya gitu. Padahal kalau dia wudu dulu ya Bu, zikir, hatam Quran, baca Bu, baca kulhu 3 kali balik kan enteng tuh Bu. 3 kali batik kulhu ya Bu, sama dengan khatam Quran. Terus baca Bu, usir setan dan jin ya Bu. Nah, baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas ya Bu, ayat kursi masing-masing 3 kali. Terus baca apa lagi Bu? Biar kita dapat bisa hitungan silaturahmi mau tidur. Apa itu? Nah, mau tidur bisa hitungan ibadah silaturahmi, mau tidur dihitung silaturahmi. Biasanya kalau silaturahmi kan kita jalan dulu ya Bu ya. Ini mau tidur dihitung silaturahmi, baca apa? Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya Bu. Itu baca 3 kali balik sama dengan kita silaturahmi mau tidur tuh sama orang yang hidup maupun orang yang meninggal ya Bu. Terus selanjutnya kata Rasulullah, kalau ingin kau berjumpa dengan aku nanti di padang mahsyar ya Bu, banyakin baca sholawat Ibrahimiyah minimal ya Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca berapa kali? 3 kali. Hah? 10 kali kata ibu teh iraha bereumna gitu. Kapan tidurnya ya Bu? Bu. Jadi kalau misalnya kita ketiduran pun lagi baca tasbih, lagi baca apa sholawat, dihitung lagi ibadah tidurnya. Makanya Bu, kalau kita orangnya pelor, nempel, molor, makanya wiridannya habis sholat isya, ya Bu. Jadi kita masih jenang duduk tuh, berbaringan di depan di ranjang, ya Bu. Itu boleh, ya Bu. Ya. Atau kalau saya biasanya baca waqiahnya, baca tabaroknya, saya pas giliran baca waktu sholat isyanya. Jadi rakaat pertamanya sajadah ya. Rakaat pertamanya sajadah, ya Bu. Rakaat keduanya, ya Bu, baca tabarok, ya Bu. Karena pas giliran suka tidur kan, ya tahu sendiri lah Bu. Kalau masih punya harga gandengan mah, ya Bu. Ya iya, kalau masih punya gandengan mah tahu sendiri dah Bu. Ya itu kewajiban ya Bu. Yang ini kan sunahnya. Tapi kalau Bu, daripada saya kagak ke bawah, makanya pas lempengan sholat kan kayak keganggu tuh. Kalau saya lagi lempengan sholat, kalau zikir lagi udah duduk mah disangkanya udah sholat, udah segala macam deh yang dipinta yang pinta ini gitu. Kalau lempengan kita masih sholat, posisi sholat kan, ya Bu. Hah? Nah, iya tahulah sendiri ya, begitu. Makanya Bu, banyakin baca sholawat. Terus baca apa Bu? Zikir. Terhitung ibadah haji dan umroh, mau tidur hitungannya ibadah haji umroh. Baca apa Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34. Jadi 100 ya Bu. Tapi kalau mau di nazomin juga nggak apa-apa Bu. Itu laki kata suaminya, mama udah mau tidur masih sholawatan baik masih ini. Biarin namanya, daripada kita ngomel-ngomel. Kan perempuan mah kalau belum keluar 20.000 kata ya Bu, terus aja tuh apa aja yang diomongin ya Bu. Daripada ngomong kagak benar, mendingan baca tasbih, baca sholawat.
Jadi ini sekarang hari ketiga ya Bu. Besok amalan hari keempat. Bacanya doa apa Bu? Nabi Isa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Geus barogat teu? Hah? Jangan jiro ya, abis aja ditaro. Biasa. Hah? Dibaca Bu itu teh, karena amalan kan tiap tahun ya Bu, kadang-kadang lupa ya Bu. Makanya di kebet-kebet lagi, Bu. Biasaan suka jiro aja. Jangan jiro mulu. Nah nanti ya Bu, minimal kalau sekarang nggak bisa puasa ya Bu, emang kalau kita punya gandengan ya Bu, puasa kudu izin ya Bu. Saya juga izinnya kemarin juga sampai hari Rabu juga. Ntar aja. Jadi saya sekarang tancap gas ya Bu, udah diizinin. Jadi apa namanya, walaupun kita niatnya puasa qadha, walaupun puasa qadha kita di hari apa namanya, di hari di luar puasa tetap izin sama suami. Nanti kalau nggak bisa minimal hari tarwiyah sama Arafah tuh pas lempengan hari Rebo ya Bu, kata biajina nih libur teu atuh tong naon libur ya Bu, jangan libur atuh ngaji mah ya Bu. Kalau Jumat tadi pun Jumat ada lebaran. Nah iya pas lebaran, kalau lebaran mah pantes meureun ya Bu ya. Atuh ngapain dodol kagak ngapain sih Bu? Kalau kita misalnya kayak misalnya lagi puasa, kalau nggak ngaji pasti kerjanya Tidur. molor ya Bu. Iya. Sayang ya Bu ya. Nanti di hari tarwiyahnya jatuhnya hari Rebo ya Bu, Arafahnya hari Kamis ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyami yaum Arafah tasib 'ala Allah." Puasa hari Arafah itu saya harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukaffara sanah allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu ya Bu. Ini permintaan Rasulullah. Ya. Permintaanku kepada Allah ya aku berharap ya Bu, semoga puasaku ini ya. Jadi ini kita termasuk kita ya Bu, umatnya. Ya, puasa di bulan hari Arafah itu di bulan haji ya Bu, menjadikan kiparat ya Bu. Puasa kita dosa banyak. Jadi puasanya dapat kiparat 2 tahun ya Bu. Tahun yang lalu, dosa-dosa yang tahun yang lalu, dan setahun-tahun yang akan datang. Subhanallah tuh Bu. Kita mah rumasa banyak dosa, jangan rumasa bisa ya Bu. Wakana Ibnu Umar, dan dikatakan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhruju ila suq, dia pergi ke pasar, fi ayyami ashri, pada 10 hari bulan haji ya Bu, yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima ya Bu. Di pasar aja takbiran, makanya kita yang di rumah menang baik ya Bu. Sayang ya Bu, mumpung dikasih waktu dilipat gandakan amal ibadah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bu, mudah-mudahan kita nanti pas sholat Idnya ya Bu, kita juga puasa sesaat. Jadi pas Arafahnya puasa ya Bu, ntar mau sholat Idnya paginya jangan makan dulu ya Bu, jangan makan minum ya Bu, puasa sesaat. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kita puasa sebulan tuh, jadi pas giliran Syawal, 1 Syawal langsung buka ya Bu. Tapi kalau misalnya Idul Adha, takbirannya lama dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 13 hari tasyrik. Makanya ada puasa sesaatnya pas 10 ya Bu, pas tanggal 10-nya Idul Adha-nya kita sebelum Id ya Bu puasa dulu. Nanti setelah Id ya Bu baru tuh Allahumma lakasumtu ya Bu, kita matalin makan. Jadi puasa sesaat ya Bu.
Nah, jadi sebelum Id boleh ngopinya jadi sebelum subuh, ya Bu. Sebelum subuh boleh ngopi dah tuh, ya Bu. Tapi kalau takut biasa ngopi pagi gitu ya Bu. Nah, nanti kalau misalnya udah sholat sebelum Idnya kita nggak boleh makan minum, ya Bu. Setelah sholat Id baru boleh makan minum, ya Bu. Baru Idul Cuman Bu, saya ingetin nih Bu, takut lupa. Kalau yang sekarang niat kurban, ya Bu, kayak saya nih niat kurban sama satu keluarga. Di keluarga saya nggak boleh ada yang motong kuku, nggak ada boleh motong rambut, kumis atau jenggot ya Bu, apapun bulu apapun Bu ya. Jadi nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut dan bulu-bulu yang lain. Ya Bu, biasanya kan hari Jumat tuh kita potong kuku dan membersihkan bulu-bulu ya Bu ya. Tapi hari ini dari tanggal 1 sampai nanti pas sampai 10 Zulhijjah pas Idul Adha-nya udah dipotong tuh kurbannya ya Bu. Setelah dipotong kurbannya baru potong kuku. Ibarat kata kayak haji mata halulnya ya Bu. Udah beres ibadahnya baru tahalul. Begitupun dengan kita nih yang berazam berniat ya Bu, mau saya korban dan udah siapin kambingnya, sapinya, maka kita sekeluarga nggak boleh ada yang potong rambut, nggak ada yang boleh potong kuku, dan nggak boleh potong bulu-bulu yang lain. Misal, kalau yang rontok gimana? Itu takdir ya Bu, dari Allah ya Bu, emang yang rontok, tidak disengaja. Ini mah yang dipotong, ya Bu. Atau kayak kemarin misalnya kayak kepotong kuku saya gitu lagi masak gitu, itu maunya tidak sengaja ya Bu. Jadi kalau yang niat korban nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong bulu yang lain ya Bu. Terus juga nih yang sahibul kurban ya Bu, selain punya hati yang ikhlas, belajar waro ya Bu, belajar kita ridho ya Bu, lempengan itu kita udah nanti disaksiin tuh kita idul kurbannya ya Bu, kita nyaksiin hewan korbannya kita mau potong. Itu kan misalnya bismillahi Allahu Akbar disebutin tuh sebelumnya nama si Anu bin Anu itu, misalnya kita patungan 7 orang ya Bu, lain keluarga kagak ngapa ya Bu, nggak mesti satu darah. Jadi kumpulan 7 orang misalnya jadi sapi disebutin tuh namanya si A si B nya ya Bu. Nah kita saksikan maka tuh si sapi atau si kambing yang dipotong ya Bu, darahnya pas mengalir sampai ke bulu-bulunya itu semuanya Allah jadikan para malaikat subhanallah yang terus minta ampun untuk diri kita yang berkorban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Bu. Makanya yang korban itu sangat banyak banget padilah pahalanya Bu, gede banget. Makanya itu diuji tentang keikhlasan dan untuk belajar itu, karena Nabi Ibrahim aja udah lama 80 tahun ya Bu, nanti punya keturunan ya Bu, akhirnya dapat dari Siti Hajar yang namanya Nabi Ismail, baru sedang-sedangnya diajak main lucu-lucunya ya Bu, 7 tahun harus disembelih ya Bu. Itu benar-benar berkorban ya Bu untuk Allah, rela enggak, ridho enggak gitu. Itu tuh Nabi Ibrahim Bu, anaknya rela, bapaknya ridho, anaknya rela. Kita mah mikir-mikir 10.000 buat kata saya tabungan korban gehes. Padahal ibu sehari nih makan nih hitungan mulut ibu 25.000 atau 30.000 ada gak? Lebih tuh katanya tuh, makan bakso, makan mie ayam, makan rujak, makan seblak, ya Bu lebih dari 50.000. Padahal hitungan 35.000 aja, kecilnya 25.000. Tuh kalau nisabnya hitungan buat ngeluarin kita korban udah masuk tuh Bu. Jadi seorang kita ini ada memang sunnahnya sunnah muakkad ya Bu, sunnah yang mendekati wajib. Makanya kalau misalnya itu saya saranin 10.000 aja Bu ngisin. Ibu lebih baik kredit motor 1 juta 2 juta dijabanin ya Bu, tapi giliran korban ya Bu itu 1 juta 2 bulan sebulan ya Bu, korban 10.000 sehari berat ya Bu. Kalau bukannya pakai iman mah susah ya Bu. Pakai niat imannya ya Bu. Kata Ustaz tadi ngomong gini, itu berarti yang punya pikiran Ustazah. Kata saya banyak yang punya pikiran, kalau nggak ada imannya mah agak gablek-gablek pikiran juga ya Bu. Makanya
Kita apa Bu? Belajar apa? Belajar ikhlas. Nanti pas kita dikorbanin, nah misal Bu, itu boleh yang sohibul kurbannya boleh makan, boleh ngambil tuh bagian tuh 3/4-nya, selebihnya ya Bu disedekahkan. Kalau yang nerimanya tuh orang kaya ya Bu, orang yang mampu, namanya itu dalam dia nerima kurbannya enggak boleh dijual ya Bu, kecuali orang fakir ya Bu. Misal ya Bu dapat daging nih dikumpulin dari masjid ono, dari masjid ini gitu ya, misalnya ada 5 kilo contoh gini, ya Allah saya teh belum kebayar anak sekolah besok teh gitu, atau belum bayar listrik nih gitu ya Bu, yang sifatnya urgen gitu ya Bu, dia punya daging tuh ya Bu, orang yang nggak mampu boleh dia jual ya Bu. Kalau yang mampu namanya ibahah ya Bu. Kalau yang orang fakir yang nerimanya dari korban namanya tamyiz ya Bu, dia boleh ngejual ya Bu kalau benar-benar dia butuh ya Bu. Kalau orang yang mampu mah dijual nggak boleh Bu. Nah nanti misalnya ada apa nih Bu, kulitnya atau palanya atau tanduknya itu nggak boleh dijual. Tapi misalnya nggak ada yang mau nih, kulitnya nggak ada yang itu, palanya nggak ada. Misal itu bukan untuk panitia tuh ya Bu, misalnya tuh palanya dijual, tanduknya dijual, kulitnya dijual. Misalnya ada tukang kulit yang layang-layang tuh kulit itu dijual, boleh terjual ke tukang kulit, tapi duitnya nanti diinfakkan lagi ke fakir miskin. Jangan sampai daging bagian korban itu dijual sama panitia, itu haram ya Bu, dosa. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang kita pelajari hari ini, ibu-ibu semuanya bisa memahaminya, dan kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, selalu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ibu terutama di bulan haji ini ya Bu, banyakin tuh ya Bu amalan-amalan yang diamalin di bulan apa? Haji. Minimal itu Bu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih yang lainnya apa Bu? Tasbih, amalan-amalan dan doa para nabi. Besok doanya amalan tadi Isa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hari keempatnya doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari kelimanya boleh 3 kali kan ini harus 7 kali. Iya. Ini 3 kali. Biasa kayak nama nawar baik ya Bu. Harusnya mah lebih banyak Bu. Seharusnya mah 71 kali atau 100 kali balik ya Bu. Kalau ibu keteng tuh di pada saya bilang ngomelnya ibu sama zikirnya ibu banyakkan apa? Banyakkan dosa jadinya ya, daripada kita itu kan kalau misalnya makin banyak makin lengket, makin hafal, makin diulang-ulang, makin gede pahalanya ya Bu. Ya, baca Bu, Rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apalagi tambahin tuh, waj'alni wajiran min ahli wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka akan diberikan kemudahan dalam setiap kesulitan kita, dijauhkan dari penyakit bahas, dijauhkan dari penyakit munafik, terhindar dari azab kubur, dilipat gandakan segala amal ibadah kita, dan selalu kita diberikan apa Bu? Kemudahan dalam menjalani kehidupan ini, dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Amin.